Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 bahagia, waluya, dan merdeka. Rekan-rekan viewer, rekan-rekan subscriber, pas kawan channel dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di acara konten misteri kita terkait dengan cerita misteri pada malam hari ini. Kita akan mengangkat topik tentang rumah kuburan mantan jawara yang terkubur dan juga telah meninggal dunia, sementara rumahnya ditempati oleh penduduk sekitar. Bagaimana kelanjutan cerita daripada konten kita misteri rumah mantan juara tersebut yang konon katanya sering mengganggu daripada penghuni rumah tersebut? Check it out, kita tetap stay di channel Paskawan Channel dengan berita-berita menarik dan juga kisah misteri lainnya. Baik, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, sebut saja dengan Pak Bowo. Beliau adalah penghuni atau pemilik rumah daripada mantan jawara yang telah meninggal dunia beberapa puluh tahun yang lalu. Dan rumah tersebut konon katanya daripada narasumber kita Pak Bowo ini, ada beberapa kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan di rumahnya, sehingga beliau dan keluarga banyak sekali menerima atau menyaksikan kejadian-kejadian aneh dari rumah yang dihuni oleh Pak Bowo. Selamat malam Pak Bowo. Baik, terima kasih Kang Sabil. Saya sudah diundang di studio Paskawan Channel tentang misteri kisah yang saya alami di rumah saya pribadi. Jadi begini Kang Sabil ceritanya. Saya waktu itu kurang lebih tahun 90-an membeli tanah di sekitaran lokasi Cakung. Dan rumah tersebut awalnya adalah lokasi pembuangan sampah dari warga penduduk sekitar. Berjalan waktu Kang Sabil, setelah tanah itu saya jual, saya punya rejeki, saya bangun Kang Sabil. Kurang lebih sekitar 5 tahun dari proses pembelian tanah itu, berdiri rumah dari gaji atau bonus yang saya terima setelah saya bekerja lama di pabrik. Kejadiannya awalnya banyak memang, dari mulai membangun rumah itu ada saja kejadian-kejadian aneh tukang cerita. Awalnya saya nggak percaya Tukang Sabil. Para tukang-tukang yang membangun rumah saya itu kadang katanya palunya hilang, gergajinya hilang. Padahal tukang-tukang itu sudah mempersiapkan peralatan-peralatan mereka untuk bekerja, untuk membangun rumah saya di tanah yang saya beli itu. Kurang lebih proses pembangun rumah itu ada berjalan sekitar 2-3 bulan. Berdirilah rumah yang sederhana, cukup saya huni dan terbangun 2 kamar. Yang pertama adalah kamar utama saya dengan istri, karena memang waktu itu saya pengantin baru, belum dikaruniai anak. Nah, di rumah itulah saya suka duka dengan istri sehingga hamil anak saya yang pertama. Istri saya hamil dari anak saya yang pertama itu sering mengalami keguguran Kang Sabil. Keguguran, saya cek ke dokter, kabarnya kandungannya baik-baik saja. Tapi kok sudah istri saya mengandung anak saya 2 bulan, 3 bulan, itu rasanya perutnya kempes aja gitu Kang Sabil. Tidak ada janin di rahim kandungan istri saya itu. Saya makin penasaran. Lambat laun saya bertanya kepada warga sekitar
kira-kira ada nggak nih sesosok orang atau kiai atau orang pintar di sekitaran lokasi saya berdiam diri atau bertempat tinggal. Akhirnya karena saya tanya kanan kiri tetangga-tetangga, saya panggil, alhamdulillah mau datang itu salah satu kiai di sekitaran lokasi Cakung, Jakarta Timur. Setelah saya undang kiai atau orang pintar itu, beliau agak menohok itu Kang Sabil. Jadi memang rumah itu kabarnya, karena memang saya beli rumah itu bekas TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Konon katanya di situ dulu yang rumah saya tempati adalah kuburan dari seorang jawara, seorang jagoan zaman periode ibaratnya setelah kemerdekaan. Itu di situ banyak kuburan dan banyak kejadian yang aneh saya sama istri saya mengalami. Sampai anak saya keguguran 3 kali Kang Sabil. Setelah itu, setelah dilihat oleh kiai atau orang pintar yang datang ke rumah saya itu, beliau bercerita, memang rumah ini katanya ada penunggunya. Ternyata rumah yang saya tempati bekas kuburan itu, si jawara itu meninggal dan dia terkubur dengan senjata tajam yang dia miliki berupa bedog atau golok. Tapi saya makin penasaran itu Kang. Jadi malam itu saya pernah bangun malam. Setelah itu saya ngelihat kok kayak ada sosok kayak seperti istri saya gitu. Sementara saya tidur bangun itu saya ngelihat saya tidur sama istri saya, kok istri saya udah ada di kamar mandi. Wah, saya semakin heran. Banyak kejadian aneh Kang Sabil. Kadang keran air itu hidup sendiri. Pernah waktu itu juga saya bangun sahur dengan istri saya masih tidur. Yang bikin saya semakin merinding bulu kuduk saya itu ulekan biasa untuk nyambel Kang Sabil, itu goyang sendiri Kang Sabil. Waduh, saya semakin takut itu. Setelah anak saya keguguran 3 kali, isi lagi kandungan istri saya anak yang keempat, akhirnya rumah itu saya jual. Alhamdulillah ada yang mau. Tapi memang rumah itu cukup panas, angker Kang Sabil. Suasananya saya sama istri saya tuh rasanya mau berantem terus. Jadi kata kiai orang pintar yang pernah datang lihat rumah saya itu, ngeruat rumah saya itu, katanya ada senjata tajam di bawahnya itu. Benda pusaka yang pernah jawara atau jagoan itu terkubur di situ. Ada yang bilang juga badik katanya, bentuknya badik, senjata tajam dari pulau seberang. Saya nggak tahu, Allahu alam. Dan memang kisahnya itu sangat angker Kang Sabil rumah itu. Akhirnya saya jual murah. Akhirnya saya ngambil lagi di perumahan di sekitaran Bekasi ya sampai sekarang. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang saya di luar nalar saya Kang Sabil tadi, seperti keran air nyala sendiri. Selanjutnya kadang jemuran istri saya tuh katanya istri saya ngalamin terbang-terbang gitu, hanger kayak ada yang make sementara nggak ada orangnya. Nah, pernah anak saya waktu itu setelah anak saya lahir juga sering sakit Kang, saya konsul lagi sama orang pintar itu, sama kiai di situ, suruh ganti nama anak saya supaya terhindar dari gangguan makhluk gaib. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sehat. Sudah saya jual rumah itu. Yang paling serem itu tadi Kang, saya selalu berantem sama istri saya karena rumah itu panas sekali rasanya. Dan lagi tadi penampakan, wah macem-macem Kang. Pokoknya waduh serem banget dah. Saya sampai nggak kuat. Akhirnya saya nempatin rumah itu cuma sekitar 2 tahun 3 tahun, setelah itu kayak saya jual. Jadi begitu Kang Sabil cerita daripada
kejadian rumah angker, rumah misteri mantan kuburan dari Jawara. Terima kasih Kang Sabil, sudah mengundang saya di sini untuk berbagi cerita misteri. Semoga Paskawan Channel semakin jaya, semakin lancar, dan tentunya semakin eksis di dunia YouTuber. Atur nuhun Kang Sabil, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Bowo atau Pak Bowo yang sudah berbagi cerita misteri tentang kejadian rumah yang pernah dihuni oleh Pak Bowo. Semoga teman-teman viewer subscriber terhibur dengan cerita ini dan nyata adanya, karena memang pengalaman pribadi langsung dari narasumber kita, yaitu Pak Bowo, pemilik rumah yang saat ini sudah dijual ya Pak Bowo ya. Baik, terima kasih. Jika demikian rekan-rekan jangan lupa pantengin terus channel kita. Kita undur diri, saksikan atau terus pantengin channel kita, banyak cerita-cerita misteri lainnya yang cukup horor dan tentunya cukup membuat bulu kita merinding. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu Bagya Waluya, dan tentunya merdeka.